Pagi anak-anak Ibu. Ah, Ibu berharap kalian semua sehat, jauh dari virus corona. Tetap semangat walaupun kita belajarnya sistem pendidikan jarak jauh. Tidak bisa tatap muka dengan Ibu, tetapi Ibu kirimkan ini pembelajaran untuk kalian tentang jaringan tumbuhan dari bab 3. Kalian bisa buka buku paket, ada Ibu suruh kalian fotokopi seperti ini karena Ibu berharap kalian sudah punya ini semua dan kalian bisa buka ini sambil melihat penjelasan Ibu. Baiklah, Ibu akan mulai tentang jaringan tumbuhan. Nah, standar kompetensi yang harus kalian kuasai pada jaringan tumbuhan ini adalah kalian harus mampu mengidentifikasi sel dan jaringan. Nah, di sini sel dan jaringan ini Ibu batasi dari sel dan jaringan tumbuhan saja. Hewan tidak perlu Ibu jelaskan karena memang materinya Ibu padatkan di tumbuhan karena kita adalah ATPH tentang budidaya tanaman. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah kompetensi tentang harus mampu mengidentifikasi jaringan tumbuhan. Enak ya? Oke, kita akan mulai berikutnya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya anakku adalah siswa dapat mengidentifikasi jaringan tumbuhan. Berdasarkan apa kamu mengidentifikasi? Ya, kamu harus bisa mengetahui bagaimana sih bentuk sel tumbuhan, bagaimana struktur selnya, dan bagaimana susunan sel yang menyusunnya. Nah, tujuan kedua, kalian harus bisa mendeskripsikan macam-macam jaringan tumbuhan. Apa-apa saja macam-macam jaringan tumbuhan nanti akan kita pelajari. Kemudian masuk kita sel dan jaringan tumbuhan. Apa itu sel? Sel anakku, ya, sel itu yang seperti ini, nak. Sel itu yang seperti ini kecil, ada ini sel tumbuhan. Kalau kau nanti mengiris bawang merah, ya, kecil dia. Ada yang selnya bentuknya begini, bulat-bulat, itu sel hewan. Ini sel tumbuhan, ini sel hewan. Jadi sel ini adalah satu unit fungsional yang terkecil. Lupa Ibu bikin sini yang terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, yang berikutnya, apa itu jaringan? Jaringan ini adalah kumpulan dari beberapa sel yang bentuk dan fungsinya sama. Jadi kalau ini ada satu sel tumbuhan, ini 2 sel tumbuhan, ini 3 sel tumbuhan, ini 4 sel tumbuhan, maka yang 4 inilah dibilang jaringan. Nah, jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang bentuknya dan fungsinya sama. Ini kita anggap misalnya contohnya semuanya sel epidermis, bentuknya semuanya persegi panjang. Oke, Ibu harap kalian mengerti penjelasan Ibu. Kemudian dinding sel tumbuhan. Dinding sel tumbuhan disusun oleh zat selulosa atau zat kayu. Ya, zat selulosa ini zat kayu, makanya kalau kita mengetok kursi, pokok kursi itu keras kan? Kenapa keras? Karena itu dari tumbuhan kan. Sedangkan tumbuhan itu dinding selnya itu dari zat selulosa atau zat kayu. Kemudian dia memiliki 2 lapis dinding, yaitu dinding primer dan dinding sekunder. Nah, di dinding sel itu terdapat noktah itu celah, ya, ada celah. Kemudian dari noktah ini nanti keluar plasmodesmata. Plasmodesmata itu apa, Bu?
ada kayak mata, kau pikir ya? Bukan. Plasmodesmata itu saluran, dia bentuk saluran seperti pipa. Pipa komunikasi dan sirkulasi sel yang dapat saling berhubungan. Ya, jadi plasmodesmata keluar dari nokta, ada celah itu. Oke. Nah, pada makhluk hidup multiseluler atau banyak sel, sel-sel yang sejenis mengalami proses spesialisasi untuk membentuk jaringan embrional atau meristem. Jadi, siapa Bu Meta makhluk hidup multiseluler ini atau makhluk hidup banyak sel? Ya kita, manusia, hewan, tumbuhan. Siapa tumbuhannya? Pohon mangga, pohon durian. Siapa hewannya Bu? Kucing, anjing, tikus, manusia, ayam. Ini semua kita makhluk hidup multiseluler atau banyak sel. Ya. Nah, sel-sel yang kita miliki atau sel-sel yang sejenis punya tumbuhan itu, yang sejenis tadi sama bentuk dan fungsinya ya nak, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, mereka akan terspesialisasi, terkumpul, nanti mereka akan membentuk jaringan embrional atau meristem. Jaringan muda. Ya. Nah, ini dia gambar struktur selnya. Nah, yang mana tadi plasmodesmata nokta itu Bu? Inilah dia nokta nak ini. Inilah dia nokta. Nah, ini dia. Dari nokta itu kan ada ini titik bulat-bulat ini. Keluarlah dari situ plasmodesmata. Ini dia plasmodesmata. Jadi antara satu sel tumbuhan, nanti ada sel tumbuhan lagi di sebelahnya, akan terhubung melalui plasmodesmata ini. Dia seperti saluran, nak. Dia seperti saluran. Jadi antara satu sel dengan sel ini, dia akan terhubung oleh satu plasmodesmata. Begini mereka, plasmodesmata. Ini dia plasmodesmatanya. Jadi mereka saling tukar-tukar informasi antara sel yang satu dengan sel yang lain dihubungkan oleh plasmodesmata, satu saluran. Plasmodesmata ini keluar dari nokta atau celah, ya nak ya. Oke. Nah, dinding sel tadi katanya ada dua ya, ada dinding sel primer, ini dia yang lebih di luar, dan ada dinding sel sekunder, ini dia. Ini sel tumbuhan ini nak. Kenapa ibu bilang ini sel tumbuhan? Karena dia punya kloroplas, ini dia. Kloroplas, dia punya zat hijau daun. Nih. Nah, zat hijau daun. Dan bentuk selnya kaku karena dinding selnya ini mengandung zat selulosa atau zat kayu tadi. Ya, ini lapisan dindingnya kan. Ini satu lapis dindingnya, dinding primer, dan ini satu lapis dindingnya, ini satu lapis dindingnya, dan ini lapis kedua, dinding sel sekunder, ini dinding sel primer. Ini dinding sel sekunder. Ya nak ya. Ini kenapa ibu bilang sel tumbuhan? Karena dia punya kloroplas atau zat hijau daun. Ini dia. Vakuolanya besar ya nak ya. Ini inti selnya yang mengatur semua kegiatan. Ini mitokondria. Mitokondria ini untuk pernapasan sel. Oke. Ini vakuola menyimpan makanan nanti nih nak ya. Oke, sampai di sini kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, organ tumbuhan. Organ tumbuhan anakku meliputi ada organ pokok, ada organ tambahan. Organ pokoknya itu akar, batang, daun. Ya. Organ tumbuhan, organ pokok, organ pentingnya itu akar, batang, daun. Sedangkan organ tambahannya bunga, buah, biji, duri, dan bulu-bulu halus atau kasar. Kan sering kita lihat ada bulu-bulu apalagi di daun tebu. Pasti banyak bulu-bulu halus atau kasar di daunnya karena ada juga duri di batangnya. Ada juga biji yang sering kau makan buah durian kalau kau buang bijinya. Ada buahnya, ada bunganya. Ini mulai dari bunga sampai bulu ini adalah organ tambahan. Sedangkan organ pokok itu akar, batang, daun. Nah, masuk kita jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan anakku dibagi dua.
1 jaringan meristem, 2 jaringan dewasa. Jaringan tua. Jaringan meristem ini jaringan embrional, jaringan yang masih muda, bukan kakek-kakek, bukan nenek-nenek, bukan yang sudah bangkotan, tapi masih muda, jaringan yang seperti bayi yang selalu mengalami pertumbuhan dan pembelahan selnya ya. Nah, jaringan meristem ini atau embrional ini dibagi 3, ada promeristem ya, pro sebelum dia ya, masih mau membentuk meristem sekali. Dia baru ada meristem primer, ada juga meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa itu ada 5 ya. Yang pertama epidermis ya, itu epidermis itu pelindung, bagian dinding, bagian luar. Yang kedua adalah jaringan parenkim. Parenkim itu jaringan dasar, dia jaringan penyimpan ya, dasar. Kemudian jaringan kolenkim dan sklerenkim ini jaringan pungut atau penyokong sehingga tumbuhan itu bisa berdiri tegak. Kalaupun nanti ada angin kencang kan tumbuhannya mau begini karena nyiut. Balik lagi dia ke bentuk semula. Nyiut. Balik lagi ke bentuk semula walaupun ada angin. Nah, dia itu akan tetap kembali ke bentuk semula karena ada kolenkim dan sklerenkim atau jaringan penguat atau penyokong. Contohnya itu sklerenkim yang keras tuh kulit kemiri. Nah, itu jaringan sklerenkim itu, nak. Ya, jaringan yang udah tua. Yang berikutnya adalah jaringan xilem atau floem. Ini xilem atau floem ini adalah mobil pada tumbuhan. Mereka itu disebut jaringan pengangkut. Jadi kalau mama papamu punya mobil, mereknya Avanza, Fortuner, tumbuhan juga punya mobil, tapi merek mereka xilem dan floem. Enak ya? Nah, xilem ini nanti dijelaskan, floem nanti dijelaskan. Lalu yang berikut yang terakhir adalah jaringan dewasa pada tumbuhan itu jaringan peridem atau jaringan gabus. Enak ya? Kemudian kita lanjut slide berikutnya. Masuk jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem. Ya. 1. Ciri-ciri jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, intinya besar atau nukleusnya besar. Yang kedua, fungsi meristem itu anakku ya, melakukan pembelahan. Selnya selalu membelah. Makanya dia dibilang jaringan muda tadi. Selalu dia membelah. Terus membelah bertambah banyak, belah bertambah banyak, belah bertambah 1 menjadi 100, 100 menjadi 1 juta, 1 juta menjadi 1 miliar. Pokoknya sel kita itu terdiri atas jutaan sel, miliaran sel, triliunan sel. Ya, pada fungsi jaringan meristem itu selalu melakukan pembelahan sel yang dikendalikan oleh sel yang besar tersebut. Inti sel yang besar ini maksudnya dikendalikan oleh inti sel yang besar. Kemudian vakuola kecil. Ya, dia bukan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Vakuolanya kecil. Tadi kan sudah ada Ibu jelaskan tentang gambar vakuola. Dia vakuolanya kecil. Kenapa kecil? Karena dia bukan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Nah, ya. Nah, dia hanya untuk pembelahan bertambah banyak, belah tambah banyak, belah tambah banyak supaya kita tambah besar. Lalu dia punya dinding sel. Lalu penyusun meristem ini sel-selnya selalu sel-sel yang hidup atau jaringan yang hidup. Ya. Berdasarkan asal pembentukan selnya, meristem ini dibagi 3. Tadi ada Ibu bilang promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Pada slide sebelumnya tadi ada Ibu bilang karena, nah, promeristem inilah nanti pro ini belum. Dialah nanti akan berkembang menjadi meristem. Dah, ya. Dia ini dibagi lagi adalah protoderma, nanti menjadi epidermis, kulit paling luar. Ya. Mana dia? Contohnya ini. Bisa nggak ya lihatnya ya? Epidermis, kulit paling luar.
Ini ada epidermis ini. Buka nanti buku halaman 58. Di sini ada epidermis. Ini paling bawah ini dinding luar ini. Dinding luar ini ya. Nah, protoderma itu akan menjadi epidermis. Protoderma ini nanti menjadi epidermis. Sedangkan meristem dasar nanti menjadi jaringan parenkim atau jaringan dasar. Ya. Ini nanti meristem dasar ini nanti menjadi jaringan dewasa. Jaringan dewasa jenis jaringan parenkim yang sudah tua. Jadi jaringan parenkim itu berasal dari meristem dasar. Kemudian prokambium. Inilah nanti yang akan menjadi kambium dan menjadi pembuluh angkut atau xilem phloem. Jadi dari promeristem ini semua, dari semua promeristem ini yang muda-muda ini nanti semuanya menjadi jaringan dewasa atau jaringan yang sudah tua. Jadi asal jaringan epidermis yang tua, dasar atau parenkim yang tua, xilem dan phloem atau kambium yang sudah tua itu asalnya dari promeristem. Ya, dari protoderma, meristem dasar, prokambium. Ini jaringan muda semua, seperti bayi, selalu membelah, aktif ya, aktif membelah belum bertambah banyak, yaitu jaringan meristem ya. Lalu yang masuk kita yang ke B, meristem primer. Jadi jaringan meristem dibagi 3 tadi Bu bilang kan, ada promeristem, ada juga meristem primer. Nah, bagaimana meristem primer ini anakku? Ini sel-selnya aktif membelah atau selnya embrional seperti bayi dalam perut mamamu itu belum bisa dibilang bayi tapi masih embrional. Dia masih mengalami pertumbuhan perkembangan di dalam rahim ibu. Dia selalu membelah membentuk tangan, membelah membentuk kaki, membelah membentuk jantung, membelah membentuk otak. Nah, itu seperti itulah meristem primer ya. Dia embrional. Lalu meristem primer ini anakku terdapat di ujung akar ya. Ujung akar. Kalau ada tumbuhan, tunggu dulu ya, Ibu pause dulu. Nah, Ibu lanjut lagi. Jadi, dia ada Ibu ambil tanaman, ya. Nah, meristem primer ada di ujung akar ini. Ada di ujung akar, ada di ujung akar ini, ya. Nah, tujuannya apa, Bu? Supaya akarnya ini bisa tambah panjang terus ke bawah. Jadi, kalau kau tanam pohon mangga di sini, contohnya letak mangganya di sini, maka nanti akarnya bisa sampai 2 meter, 3 meter ke sebelah, atau ke depan, ke belakang, ke muka. Ya, nah ini karena apa Bu Meta? Karena ada aktivitas meristem primer. Ya, jadi meristem primer adanya di ujung akar. Ya, juga ada di ujung batang. Nih, di ujung batang di sini. Di ujung batang ini anak. Nah, apa tujuannya dia di ujung batang? Supaya dia bisa tambah panjang batangnya ke atas, panjang sampai kelapa bisa sampai 2-3 meter kena, atau bahkan sampai 5 meter. Nah, kok bisa tambah panjang batangnya, Bu? Karena ada meristem primer yang terdapat pada ujung batang, sehingga dia membuat pemanjangan batang. Oke? Kemudian meristem sekunder. Yang ketiga, meristem sekunder ini adanya di dalam batang, Nak. Di dalam batang, kalau dipotong di dalam batang, terdapat di situ ada kambium, ya. Nah, kambium ini, ya, meristem sekunder itu ada pada kambium. Nah, kambium inilah anakku yang membuat batang itu dari segini lingkaran lingkaran batangnya bisa menjadi diameter itu bisa menjadi ada yang 50 diameter, ada yang 50 cm, ada yang sampai 100 cm lebarnya kan, besar kan. Jadi batang kambium ini membuat batang bisa melebar ke samping, gendut. Kayak Bu Meta gendut karena ada kambiumnya, ada meristem sekundernya, bisa badannya melebar ke samping, gendut lebar. Nah, itu kerjaan si kambium. Kerjaan dari meristem sekunder.
Nah, di mana meristem sekunder ini berada, Bu? Di kambium. Kambium itu di mana, Bu? Di batang. Akhirnya batangnya menjadi melebar ke samping seperti Bu Meta gendut, ya. Jadi kalau kau mau meluk satu batang pohon kan yang besar sekali, gendut nggak bisa karena nggak nyampe tangannya. Itulah kerjaan dari meristem sekunder, kerjaan dari kambium. Karena di kambium itu banyak terdapat meristem sekunder. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di WA Ibu atau di WhatsApp atau masuk ke Google Classroom. Nanti Ibu akan jawab pertanyaanmu. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini ada meristem apikal. Apikal itu meristem ujung, ya, di paling ujung. Nah, ini dia. Paling ujung tempat bentuk tunas. Meristem paling ujung apikal, ya. Nah, ini ada tadi meristem primer. Meristem primer itu ada di ujung batang sama ujung akar. Kalau di ujung batang membuat batang tambah tinggi, kalau di ujung akar membuat batang tambah panjang ke bawah. Ya karena, nah ini dia meristem dasar. Meristem dasar tadi menjadi jaringan parenkim. Menjadi jaringan parenkim di sini atau jaringan dasar. Protodem tadi membentuk epidermis di sini. Inilah epidermis. Ini epidermis. Sedangkan prokambium ini membentuk kambium di dalam batang, ini ada di sini, di tengah-tengah dia. Nah, ini ada kambium. Ada kambium di sini. Ini kambium. Di tengah-tengah di antara xilem dan floem. Nah, inilah prokambium, Nak. Nah, ini dia. Nah, kambiumnya melingkar. Nah, inilah kambium. Terus. Nah, itu kambium. Kambium terbentuk dari prokambium. Meristem dasar nanti membentuk jaringan dasar, membentuk jaringan parenkim. Ya. Protoderma tadi membentuk epidermis. Nah, ini ada kambiumnya ini. Inilah yang putih. Yang putih inilah kambium. Ya, Nak. Ini kambium. Sedangkan yang ini epidermis. Susah kali Ibu nulisnya. Epidermis. Ini kerjaan dari si protodem. Kerjaan dari si protodem. Ya. Nih, oke, sampai situ mengerti ya, Nak ya. Ibu harap mengerti. Kemudian kita lanjutkan jaringan meristem primer. Nah, ini dia. Kita bahas dulu. Meristem primer contohnya tadi Ibu bilang pada akar ada kena. Nah, Ibu tayangkan dulu, Ibu tutup wajahnya. Nah, jaringan meristem primer ya. Ini akar. Kalau kita belah sebuah akar beginilah dia adanya. Ya. Nah, kita bahas satu-satu dari bawah. Ada di sini tudung akar atau kaliptra. Tudung akar atau kaliptra itu ini dia. Ini seperti topi. Topi bagi ujung akar ya, Nak ya. Untuk apa dia, Bu, tudung akar ini? Kenapa dia jadi kayak topi? Dia melindungi ujung akar ya. Melindungi jaringan di atasnya. Siapa yang dilindungi jaringan dari atas ini, dari bawah ini sampai ke atas semua dilindunginya ya. Nah, jadi dia si kaliptra ini atau tudung akar ini adalah Nakku melindungi jaringan di atasnya. Ya, bagaimana dia melindunginya, Bu? Dia menghasilkan lendir. Oh, salah tulis. Dia menghasilkan lendir. Untuk apa lendir itu, Bu? Kalau dikeluarkannya lendir itu di tanah, maka struktur tanah yang keras nanti bisa menjadi lembek sehingga dapat ditembus oleh akar. Jadi dia ada benteng, dia ada senjatanya. Senjatanya tadi Ibu bilang adalah lendir. Lendir. Jadi kaliptra atau topi ini bisa menghasilkan lendir yang membantu melunakkan tanah. Tanah yang keras bisa jadi lembek sehingga tanah yang keras itu bisa dilalui oleh ujung akar. Nah, masuk kita ke berikutnya adalah daerah meristem apikal. Apikal itu ujung.
Meristem itu jaringan mudah, berarti jaringan mudahnya ada di ujung. Ujung apa ya? Ujung akar. Ini gambar sebuah akar. Nah, kalau dipotong ya. Daerah meristem apikal atau meristem ujung. Ini adalah daerah pembelahan sel-sel baru. Jadi di sinilah paling banyak sel-sel baru ini. Di sini dibelah besar, belah besar, belah besar, belah besar. Terus dia aktif membelah. Aktif dia membelah sepanjang hidupnya meristem apikal ini selalu aktif membelah sehingga ujung akarnya dapat memanjang. Naik kita ke daerah meristem apikal. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Tadi ini daerah tudung akar, baru daerah meristem apikal ujung. Nah, ini yang orange ini. Ya, di sini selalu aktif membelah. Lalu sel-sel yang aktif membelah ini nanti dia akan masuk ke sini menjadi daerah-daerah pembelahan sel. Ya. Di sini lahir dia sel baru membelah. Di sini dia membelah. Oke. Baru dari sel-sel daerah pembelahan ini, sel-sel yang ada di sini, sel yang ada di sini, nanti dia akan menjadi memanjang. Maka masuk kita ke daerah pemanjangan sel. Jadi selnya tadi kan di sini kecil-kecil. Kalau di sini dia udah panjang-panjang, udah agak-agak panjang. Maka dibilang daerah elongasi atau daerah pemanjangan. Dari mana daerah elongasi atau pemanjangan ini? Dari sel-sel di daerah pembelahan sel atau dari daerah meristem apikal, ya nak ya. Kemudian daerah sel-sel yang ada di daerah pemanjangan ini nanti akan berubah atau berdiferensiasi atau terspesialisasi, ya. Mereka berubah bentuk dan fungsinya. Ada yang bentuknya nanti fungsinya itu berubah menjadi rambut akar. Nih dia. Jadi mereka terspesialisasi menjadi rambut akar. Dari mana ini rambut akar ini, Bu? Dari sel epidermis di daerah yang pendewasaan ini epidermis ini, nanti sel epidermis ini akan berubah menjadi bulu akar atau rambut akar. Kan dari epidermis mereka, karena epidermis kulit luar ini. Nah, jadi nanti terdiferensiasi atau terspesialisasi menjadi epidermisnya ini menjadi rambut akar. Itulah. Jadi yang pertama dia daerah tadi ada topinya atau tudung akarnya, baru daerah meristem. Ini di sini selnya selalu membelah. Kemudian sel yang membelah itu masuk ke sini ke daerah pembelahan sel. Lalu sel-sel yang ada di daerah pembelahan sel menjadi panjang-panjang, ya, masuk ke daerah pemanjangan. Baru sel-sel yang sudah panjang-panjang di daerah pemanjangan akan berubah bentuk dan fungsinya, berubah dia di daerah pendewasaan menjadi ada yang menjadi bulu-bulu akar atau rambut-rambut akar. Ada rambut akar yang halus, ada rambut akar yang kasar. Nah, ini dia. Ya, meristem apikal terdapat pada titik tumbuh. Iya, pada titik tumbuh. Titik di mana itu titik tumbuh itu? Titik tumbuh itu ada di ujung akar, ujung batang, dan kambium. Nah, ini daerah diferensiasi lah. Ini daerah diferensiasi itu daerah pendewasaan, daerah pematangan, terjadi spesialisasi, berubah bentuk. Daerahnya di sini selnya sudah matang semua. Ya, apa itu? Sel-sel daerah pemanjangan mengalami perubahan. Nah, perubahan bentuk dan fungsi menjadi bulu akar atau rambut akar. Jadi sel-sel yang udah dewasa tadi, yang udah tua bangkotan tadi, berubahlah bentuknya dan fungsinya menjadi rambut-rambut akar. Nah, yang di tengah-tengah ini yang ungu ini anakku, yang ungu ini itu nanti ada di daerah silinder pusat atau stele atau empelur. Jadi silinder pusat bisa kau bilang stele, bisa kau bilang empelur, ya. Bisa, itu sama, itu silinder pusat itu ada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah, ya nak ya. Nah,
Korteks juga dibentuk meristem dasar. Oke, Ibu harap kalian mengerti mengenai daerah meristem primer yang ada pada akar. Nah, ya. Kita lanjutkan keterangan berikutnya, slide berikutnya. Masuk kita jaringan meristem sekunder. Tadi meristem primer yang ada di ujung-ujung akar, ujung batang, ya. Nah, sekarang masuk jaringan meristem sekunder. Nah, meristem sekunder tadi Ibu bilang di dalam kambium. Ini dia kambium. Nih, ya. Jaringan meristem sekunder, dia terdapat pada kambium. Mana kambiumnya Bu Meta nih? Ini kambium. Nah, di batang. Enak ya. Nih, ini kambium. Nah, fungsinya apa? Membuat batang itu membesar. Bukan hanya membesar, tapi melebar ke samping. Tadi Bu bilang gendut. Enak ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kambium dibagi dua. Ada kambium vaskuler. Kambium vaskuler ini, kambium vaskuler. Ada juga kambium gabus atau velogen. Ini dia. Kambium gabus atau velogen. Ya. Ini tadi kambium vaskular yang ini. Ini dia kambium vaskular, ini kambium vaskular. Ini kambium gabus. Nah, kambium vaskular ya, ke dalam ini kambium vaskular ke dalam dia membentuk xilem. Nah, ini xilem. Ke dalam membentuk xilem. Xilem. Nih. Ini xilem ini semua. Xilem, 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 xilem. Nah, jadi kambium vaskular ini anakku, ke dalam dia membentuk xilem, jaringan pengangkut xilem. Xilem itu membawa air dan garam mineral dari dalam tanah ke daun, ya. Dan keluar ke dalam membentuk xilem sekunder dan keluar membentuk floem sekunder. Oke. Nah, sekarang kambium gabus. Kambium gabus atau velogen. Keluar dia membentuk jaringan yang rusak. Ini dia kambium gabus. Nih gabusnya. Ini gabus kayak kan. Pernah kan lihat gabus karena kayak televisi ada pembatas-pembatasnya itu yang putih-putih kalau beli TV baru. Apalagi kalau daun batang ubi ada yang putih-putihnya di tengah-tengah itu karena itu gabus juga itu. Nah, keluar dia membentuk jaringan yang sudah rusak atau mati atau dibilang itu jaringan sel gabus. Enak ya, keluar ini, keluar dia, keluar. Ini pun keluar. Dia membentuk jaringan rusak atau mati atau dibilanglah jaringan sel gabus. Jadi kalau ada kulit tumbuhan yang lepas di batangnya itu dari kambium gabus atau velogen itu udah tua dia, wajib keluar, wajib jatuh. Sedangkan ke dalam dia membentuk jaringan veloderma atau sel-sel hidup. Jadi ke dalam itu yang mana itu? Mulai dari sini sampai ke dalam sampai ke stela atau silinder pusat, dia itu disebut tuh sel-sel yang hidup. Ya, tadi keluar dia membentuk jaringan yang sudah rusak atau jaringan mati atau jaringan gabus. Maka kalau lihat nanti kalau ada kulit batang tumbuhan dia keluar atau lepas, itu jaringan yang sudah tua atau mati itu berasal dari kambium gabus atau velogen. Enak ya? Jadi kalau ada nanti yang tidak mengerti silakan Ibu ditanya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, berdasarkan letaknya, meristem dibagi 3. Ya. Meristem masih jaringan muda ya, Nak. Masih jaringan muda. Belum ke jaringan dewasa. Meristem masih jaringan muda. Nah, berdasarkan letaknya, meristem dibagi 3. 1. Meristem apikal. Adanya di ujung batang utama. Ini dia. Ya. Ujung batang utama. Ya,
bisa juga dia di ujung batang samping, ujung batang lateral atau samping. Nih, ya. Di sini, mana dia nih? Ini meristem apikal pucuk, meristem lateral nih. Nih di samping. Nih. Meristem lateral di samping, enak ya. Nah, meristem apikal ada di ujung batang utama. Ini dia ujung batang. Bisa juga misalnya begini, Nak. Kalau kenapa dibilang ada di meristem lateral atau samping? Contoh begini. Nih. Ini kan dia bercabang. Bercabang karena ini cabangnya. Ini buang dulu. Nah, ini kan batang samping ini kan. Nah, di ujung batang samping ini, nah, nih contohnya ini. Nah, kan ini apanya? Tunas sampingnya. Jadi di ujung lateral ini Ibu copok dulu nih, ini di sini. Di sini. Di ujung batang lateral atau ujung batang samping itu maksudnya ya, yang ini ya. Ujung batang lateral atau samping. Ada juga dia di ujung akar. Itulah meristem apikal nih. Meristem apikal ujung batang. Nih. Tadi di meristem apikal ada di ujung batang, ada di samping tadi, kalau ada tunas samping tumbuh di ujungnya, baru ada juga di ujung akar. Itulah meristem apikal. Kalau meristem lateral, meristem samping, ya Nak ya, adanya di kambium. Kalau dibelah batangnya ini, ada nanti kalau lihat meristem lateral. Nih, ini dia. Nih ada kambium. Ya. Nah, di meristem lateral ini ada di kambium. Nah, di kambium nanti akan kau lihat ada lingkaran kambium atau lingkaran tahun pada batang. Jadi, contohnya lingkaran tahunnya ini karena kalau dia ini umurnya masih 1 lingkaran kambiumnya, berarti umur tumbuhannya masih 1 tahun. Nah, kalau udah ada 2 lingkaran kambiumnya atau lingkaran tahunnya, maka umur batang itu sudah 2 tahun. Kalau ada 3 lingkaran kambiumnya, maka dia batang itu berumur 3 tahun. Kalau ada 4, maka dia umur batangnya 4 tahun. Maka dibilang lingkaran tahun. Jadi satu lingkaran itu usia tumbuhannya 1 tahun. Kalau ada 5, maka tumbuhannya itu tumbuhan itu berumur 5 tahun. Kalau ada dia 6 lingkaran tahunnya, maka tumbuhan itu berumur 6 tahun. Nah, lebar atau tipisnya antara satu lingkaran tahun dengan lingkaran tahun tergantung makanan. Kalau ini lebar, berarti pada saat dia bertumbuh ini di sini lagi musim hujan, lagi banyak makanan, cukup makanan. Makanya dia lingkaran tahunnya itu agak lebar. Tetapi kalau misalnya lingkaran tahunnya yang satu dengan yang lain agak tipis jaraknya, berarti di sini tumbuhannya kekurangan makanan. Mungkin di situ musim kemarau atau musim kering ya Nak ya. Jadi dia kekurangan makanan, maka lingkaran tahunnya agak rapat ya. Tapi kalau lebar antara lingkaran tahun yang satu dengan lingkaran tahun berikutnya lebar, berarti di sini kondisi tanaman ini lagi cukup makanan, cukup unsur haranya. Jadi di meristem lateral itu ada di kambium. Nah, di kambium itu ada lingkaran tahun. Nah, atau lingkaran tahun disebut lingkaran kambium, menyebabkan pertumbuhan batang melebar ke samping. Jadi kalau kau tanya, misalnya kau nebang pohon sama bapak, pergi kau ke hutan, lalu kalian sinso satu pohon itu, baru bisa kau hitung lingkaran kambiumnya di batang yang sudah disinso bapak itu. Kalau ada 15 lingkaran tahun begini, berarti umur tanaman itu 15 tahun. Jadi untuk mengetahui umur satu tanaman atau satu tumbuhan, satu pohon, kita bisa melihat dari lingkaran tahunnya ada berapa. Silakan kamu hitung. Kalau ada 50 lingkaran tahunnya, berarti pohon tersebut berumur 50 tahun. Nah, yang ketiga anakku adalah meristem interkalar. Interkalar itu ini ada di ruas-ruas batang.
atau di buku-buku. Ini dia. Nih, di sini ada meristem interkalar atau meristem yang ada di ruas batang nodus. Oke. Nah, Ibu harap kalian mengerti di penjelasan gambar ini. Kita lanjut lagi slide berikutnya. Masuk kita ke jaringan dewasa. Ya, jaringan dewasa tadi ada 5 karena jaringan dewasa tadi ada 5. Yang pertama jaringan epidermis atau pelindung. Yang kedua jaringan parenkim atau dasar. Yang ketiga jaringan penyokong atau penguat kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat jaringan pengangkut tadi yaitu xilem phloem. Yang kelima jaringan gabus terakhir. Nah, ini jaringan epidermis atau pelindung. Yang mana dia Bu Meta jaringan epidermis atau pelindung? Nih, ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Nah, epidermis atas ini anakku, di sini ada zat kutikulanya, zat lilinnya. Nah, kenapa ada zat lilin di situ, Bu? Supaya menghindari kuman penyakit masuk ke dalam jaringan di dalam tumbuhan. Nah, dan di sini di epidermis atas ini anakku, ini epidermis atas ya. Ini epidermis atas, ini epidermis bawah yang coklat tua ini. Ini epidermis atas, ini epidermis bawah. Nih, ya. Nah, bentuk epidermis bentuknya pipih. Ada yang pipih, ada gepeng, ada yang kubus. Ini kubus nih, ini kubus. Ada yang persegi panjang, ada prisma atau berlekuk-lekuk. Lihat gambar ini banyak ini. Ya. Nah, ini dia. Ada berlekuk-lekuk kayak batu karang. Ini epidermis, enak ya. Nah, kemudian sel-selnya tersusun rapat. Nih dia rapat sekali karena sel epidermisnya kan. Baru sel-selnya adalah sel-sel hidup dan memiliki protoplasma atau cairan sel. Inilah dia epidermis. Kutikula ini nak tadi kayak seperti zat lilin karena untuk melindungi kuman penyakit supaya nggak masuk ke dalam patogen. Ya, di epidermis atas. Tapi di epidermis bawah nggak ada kutikula. Nggak ada kutikula. Ya, nak? Nggak ada kutikula atau zat lilin di epidermis bawah. Ini kok epidermis atas dibikin ini? Salah ini. Ini epidermis bawah. Bawah. Ya. Ini epidermis bawah. Di epidermis bawah ini nanti akan kau lihat ada stomata atau mulut daun. Ini dia. Stomata atau mulut daun. Dari sinilah keluar CO2 karbon dioksida dan dari sinilah masuk oksigen atau CO2. Oksigen atau O2. Enak ya, dari stomata. Jadi mulut daun atau stomata hanya ada di epidermis bawah, bukan di epidermis atas. Jangan cari mulut daun atau stomata di epidermis atas, tidak ada. Tetapi yang ada itu di epidermis bawah. Nah ya. Nah, kemudian dinding selnya dari zat kutikula. Ini dia, zat kutikula atau zat lilin. Fungsinya selain melindungi tanaman tadi dari patogen atau penyakit, juga untuk mengurangi evaporasi atau mengurangi penguapan. Jadi sengaja ada zat lilin dikasih Tuhan di epidermis atas untuk mengurangi penguapan. Jadi ketika musim kemarau, tumbuhan tidak kekurangan air cepat karena tidak terjadi penguapan yang besar atau evaporasi karena ada dilindungi oleh zat lilin atau kutikula. Nah ya. Nah, pada epidermis terdapat tadi stomata atau mulut daun. Sudah. Ini dia tadi stomata. Ya. Pada epidermis ini juga terdapat spina atau duri. Contohnya, kita lanjutkan lagi. Pada epidermis ada spina atau duri. Contohnya pada bunga mawar. Nah, duri pada bunga mawar atau pada bunga-bunga yang lain itu adanya di epidermis, di lapisan kulit luar. Baru ada juga trikoma, yaitu rambut-rambut halus.
Contoh rambut halus pada daun siapa contohnya nak ya? Daun apa ya? Daun tebu rambutnya kasar ya. Trikoma rambut halus daun keladi ya, ada nggak ya keladi ya? Itu jak lilin ya. Pokoknya yang ada rambut-rambut halus lah nak. Contohnya di daun nangka ya. Daun nangka itu ada rambut halus ya di daunnya ya nak ya. Nah, baru ada sel kipas. Sel kipas itu pada bambu atau rumput yang kayak kipas yang putih. Di antara ruas-ruasnya itu batangnya itu ada sel kipas. Ya, itu terletak di epidermis, jaringan pelindung. Baru ada juga filamen. Filamen itu akar gantung pada anggrek ya untuk menyimpan air. Nah, akar gantung itu atau filamen itu juga ada di jaringan epidermis. Epidermis itu nak sering dibilang jaringan kulit luar. Enaknya. Baru ada juga di situ sel kersik atau pada tebu ya, yang mau dia lengket karena kalau kita pegang daun tebu mau lengket, itu mengandung silikat atau SiO2 ya. Jadi di epidermis itu banyak sekali termodifikasi atau terdiferensiasi nak selnya. Ada yang nanti menjadi epidermisnya berubah menjadi stomata, ada menjadi spina, ada menjadi trikoma, ada menjadi sel kipas, ada filamen, ada menjadi sel kersik. Nah, itu semua terdapat di epidermis atau jaringan kulit luar pelindung, ya nak ya. Jadi apa fungsi jaringan epidermis ini? Fungsi jaringan epidermis ini anakku untuk melindungi jaringan di dalamnya. Jaringan apa itu tadi Bu yang dilindungi epidermis? Jaringan parenkim atau dasar penyokong, jaringan kolenkim, sklerenkim, jaringan silem, floem, jaringan gabus. Nah, semuanya dilindungi oleh si epidermis. Kan tadi 5 jaringan dewasa, 4 lagi lah dilindungi oleh si epidermis. Sama si meristem pun dilindungi. Ya nak ya. Jadi melindungi jaringan di dalamnya dari kerusakan fisik atau dari infeksi patogen atau penyakit. Itulah fungsi epidermis. Sama lah seperti kulitmu, cuman nama kulitmu bukan epidermis, epitel. Kalau kau mandi, yang kau sabuni adalah epitel. Nah, epitel itulah juga pelindung bagimu, epidermis pelindung bagi tumbuhan. Udah, kalau wajahmu, kau mandi, kau sabuni wajahmu kan. Nah, yang kau sabuni itulah anakku namanya epitel. Sama lah itu pelindung atau kulit luar bagi hewan. Tapi kalau bagi tumbuhan, pelindung atau kulit luar itu disebutlah epidermis. Enak? Itu jaringan epidermis atau pelindung. Yang berikutnya kita masuk jaringan kedua atau jaringan parenkim atau dasar. Disebut jaringan penyimpan. Nah, ini dia. Jaringan parenkim nih. Parenkim nih semua ini parenkim. Terdapat pada semua organ tumbuhan. Terdapat pada organ pokok sama organ tambahan. Jadi jaringan dasar atau parenkim anakku atau jaringan penyimpan itu ada pada semua organ tumbuhan. Ini dia. Ini parenkim jaringan dasar. Bentuknya bersegi banyak atau poligonal nih. Poligonal ya, ini dia. Tengok lu, bentuknya segi banyak ini. 1 2 3 4 5 6 7 bisa segi 7. Bisa segi 8, segi 6, poligonal. Pokoknya dia bersegi banyak. Nih, dia bersegi banyak atau poligonal. Terdapat pada semua organ. Ada pada akar, ada pada batang, ada pada daun, ada pada bunga, ada pada buah, ada pada biji, ada pada duri, ada pada dan lain-lain. Ya nak ya. Kemudian di jaringan parenkim atau dasar ini terdapat ruang antar sel. Yang mana itu, Bu? Nih. Nih. Ya. Baru Ibu bikin warna biru aja. Nih, ini dia ruang antar sel atau noktah. Ruang antar sel itu noktah. Nih.
Ini ruang antar sel, 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 ini ruang antar sel atau nokta, ya. Dinding selnya tipis, ya. Dinding selnya tipis dari zat selulosa, zat kayu. Ini dia, dinding selnya tipis. Nih, dinding sel. Dinding selnya tipis dari zat selulosa. Ini dia, dinding selnya tipis. Ya, inti selnya kecil. Nih dia, inti sel. Nih, ya nah. Vakuolanya besar. Nih dia vakuola ini, vakuola ini. Nih. Vakuola besar, ya. Ini nokta, ini celah, ini nokta, itu celah, ini vakuola, ya. Vakuolanya besar. Kenapa besar, Bu? Kenapa besar? Karena untuk menyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis. Menyimpan apa? Menyimpan glukosa atau karbohidrat atau gula sederhana atau pati atau tepung, sama itu. Hasil fotosintesis itu, anakku, apa hasilnya, Bu? Gula sederhana atau glukosa, sama itu namanya juga gula sederhana itu sama dengan glukosa, sama dengan karbohidrat, sama dengan pati, sama dengan tepung, sama dengan amilum. Nah, itulah hasil fotosintesis. Jadi kalau lebih karbohidratnya, glukosanya, patinya, tepungnya, maka akan disimpan menjadi cadangan makanan bagi tumbuhannya. Di mana disimpan? Di vakuola yang besar, ya. Nah, kemudian parenkim ini sel-selnya adalah sel hidup, bukan sel mati. Sel mati tadi itu ada di jaringan gabus, ya, yang terakhir nanti yang menjadi kulit yang udah mati pada batang tumbuhan. Nah, apa fungsi jaringan parenkim atau dasar? Satu, sebagai tempat fotosintesis, ya. Yang kedua, penyimpan air, maka dibilanglah dia parenkim air. Kalau tempat fotosintesis, maka dibilang dia parenkim asimilasi. Asimilasi itu pemasakan makanan pada tumbuhan, ya. Asimilasi itu proses pemasakan makanan pada tumbuhan melalui peristiwa fotosintesis. Jadi kalau dia sebagai tempat fotosintesis, maka dibilanglah dia parenkim asimilasi. Kalau fungsi parenkim dasarnya menjadi tempat penyimpan air, maka dibilanglah parenkim air. Parenkim air. Kalau sebagai tempat penyimpan udara bahasa Inggrisnya air, ya, maka dibilanglah parenkimnya namanya aerenkim, ya. Bahasa Inggris udara air, maka dibilang aerenkim, ya. Kalau sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, itu contohnya pada umbi, ada pada wortel, pada batang, pada kentang, pada batang ubi. Nah, pada akar ubi, nah itu umbi akar itu sebagai tempat penyimpan cadangan. Jadi kalau kau makan ubi kayu, kan gendut akarnya. Nah, dia itu adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar itu. Terdiri atas jaringan parenkim atau jaringan dasar, itulah disebut jaringan parenkim atau jaringan dasar atau jaringan penyimpan. Jadi dia menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi di sini sel-selnya hidup ya, Nak, belum sel mati. Tapi sudah dewasa, udah tua. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya. Masuk ke jaringan ketiga, jaringan penguat atau penyokong. Nah, ini dia jaringan kolenkim yang gambar 1, jaringan sklerenkim gambar kedua. Jaringan penyokong, anakku, fungsinya itu untuk mengokohkan berdirinya tubuh tumbuhan. Nah, mengokohkan, ibu munculkan dulu semua slide-nya ya, Nak. Nah, ini dia. Kita pakai pen lagi. Nah, jaringan penguat atau penyokong. Penyokong, ya. Fungsinya untuk tumbuhan itu supaya bisa berdiri tegak, ya.
Ya anakku, inilah dia fungsi jaringan penguat atau penyokong. Ini dia. Nih, ini kolenkim, ini sklerenkim. Ya, jaringan kolenkim, masuk kita gambar 1. Ditemukan di tangkai daun dan batang muda. Ya, jaringan kolenkim ditemukan di tangkai daun di sini. Ibu munculkan dulu. Nah, nih di tangkai daun. Ini kan ada daun. Nah, di tangkainya inilah terdapat jaringan penguat atau penyokong sehingga daun bisa tegak, bisa berdiri tegak begini. Nah, ini daunnya bisa berdiri tegak. Nah, nggak jatuh ke bawah, tapi dia tegak begini daunnya karena nah di situ ada jaringan penguat jenis kolenkim, jenis jaringan penyokong. Selnya telah berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya berubah bentuk dan fungsinya, ya, dari jaringan meristem tadi menjadi jaringan penguat atau penyokong, ya. Dinding selnya tipis. Nih dinding selnya. Ya, seret. Ini dinding selnya tipis dan penebalan tidak merata. Di sini tebalnya segini, di sini tebalnya besar. Di sini tebalnya kecil, di sini tebalnya besar. Ya, karena penebalannya tidak merata. Dinding sel itu mengandung zat selulosa atau zat kayu dan zat pektin. Ya. Nah, dia bersifat fleksibel. Bersifat fleksibel maksudnya bila terkena angin, tumbuhan itu akan kembali tegak, kembali ke bentuk semula dan tidak patah. Jadi itu tadi Ibu bilang, kalau tumbuhannya begini, tegak, ada angin kencang dia akan begini. Tapi dia akan balik lagi ke bentuk semula. Nih, kalau ada hujan dia begini, dia akan balik ke bentuk semula karena ada jaringan penguat atau penyokong jenis kolenkim. Jadi dia fleksibel, ya, fleksibel itu kolenkim itu. Jadi tidak patah kalau ada hujan, tidak patah kalau ada angin badai. Tapi dia akan fleksibel kembali ke bentuk semula, berdiri tegak, ya. Itulah kolenkim. Kemudian ruang antar selnya ada sedikit. Ada sedikit atau kadang-kadang tidak ada. Ya, ada sedikit ruang antar selnya. Sedikit ruang antar sel di sini. Sedikit ruang antar. Bahkan bisa bilang tidak ada. Kalaupun ada ruang antar selnya itu sedikit. Ya. Kemudian tersusun atas selnya sel hidup. Kolenkin sel hidup. Makanya dia fleksibel. Tadi fleksibel. Kemudian fungsinya mendukung jaringan muda. Jaringan penunjang organ-organ muda, organ-organ yang baru tumbuh, yang pokoknya batang-batang tumbuhan yang muda lah, daun-daun yang muda, semuanya yang muda-muda, organ-organ muda, batang muda, akar muda, daun muda, bunga muda, buah muda, biji muda, itu ada jaringan kolenkim. Ada jaringan penguat jenis kolenkim, enak ya. Nah, sekarang kita masuk jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ditemukan di bagian tumbuhan yang telah dewasa, yang sudah tua, berarti batang dewasa, daun dewasa, akar dewasa, ya karena buah yang sudah matang, sudah dewasa, semua di situ. Nah, kemudian selnya telah berdiferensiasi, sama ini. Sama-sama sudah berdiferensiasi, berubah bentuk dan fungsi. Dinding selnya tebal. Tadi kalau di kolenkim dinding selnya tipis, kalau di sklerenkim dinding selnya tebal. Dinding selnya tengok dulu. Oh, tebal-tebal kali kan. Tebal sekali. Dinding selnya tebal. Oh, tebal sekali dinding selnya. Enak ya. Kemudian dia dinding selnya kaku, keras, dari zat lignin yang kedap air. Nah, zat lignin yang kedap air.
Kemudian ruang antar selnya tidak ada, saking rapatnya ini. Tengok dulu rapatnya ini. Ini juga rapat sekali. Ya, dinding sel ini, apanya ini, sel-selnya ini, ruang antar selnya tidak ada karena itu dia tersusun rapat. Nah, dia tersusun atas sel mati. Kalau tadi kolenkimnya sel hidup, sekarang sklerenkim dia sel mati. Karena udah mati maka dia kaku. Orang mati kaku ya, nak, keras, ya. Nah, apa fungsi sklerenkim di sini? Ya, tadi kalau kolenkim menunjang organ-organ muda, ya, sebagai jaringan penunjang organ-organ muda. Kalau di sklerenkim dia mendukung jaringan dewasa yang telah tua. Nah, jaringan dewasa yang sudah tua, ya, yang udah tua ini perlu proteksi, perlu perlindungan, dan juga dia mendukung transportasi, berarti mendukung sisi limfloem juga ini, ya, karena, nah, jadi dia mendukung jaringan dewasa. Kalau kolenkim mendukung jaringan muda, kalau sklerenkim mendukung jaringan-jaringan yang sudah dewasa dan telah tua. Oke, inilah jaringan dewasa yang ketiga, yaitu jaringan penguat atau penyokong. Kita lanjut ke berikutnya. Jaringan sklerenkim ada dua tipe, ya. Sklerenkim ada dua tipe, ya. Tipe yang pertama tipe serabut. Ini dia, tipe serabut. Tipe yang kedua tipe sklereid, nih batu. Sel batu, kemiri, ya. Nah, sklerenkim yang pertama adalah sklerenkim jenis serat atau serabut. Dia bentuknya panjang. Nih, selnya panjang. Ya. Kedua ujung meruncing. Lalu ditemukanlah ini di serabut kelapa. Bukan serabut kepala. Serabut kelapa. Ya, nah. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis sklereid atau sel batu. Bentuknya bulat. Nih dia. Bulat, kan? Dia keras. Di mana dijumpai, Bu? Bukan di serabut kelapa lagi, tapi di tempurung kelapa dan di cangkang beberapa buah, contohnya kemiri. Nah, ini dia. Nah, ya, inilah sklerenkim yang tua dan dewasa tadi. Enak? Oke, mudah-mudahan kalian mengerti. Kita lanjut jaringan pengangkut atau xilem dan floem. Ya. Jaringan pengangkut xilem, yang ini xilem, yang ini floem. Kemudian jaringan xilem atau pembuluh kayu. Sel-selnya adalah sel mati, ya kan, tadi dari si sklerenkim tadi, karena untuk transportasi tadi katanya. Nah, ini dia. Tutup dulu wajah ibu yang cantik ini. Nah, jaringan pengangkut xilem dan floem. Jaringan xilem atau dibilanglah kayu. Ingat aja huruf X dengan huruf K mirip ya. Xilem kayu. Nah, ini dia jaringan xilem. Nih, ini selnya banyak ini. Ya. Nah, selnya mati, dindingnya berlignin. Kayu keras, ya. Kemudian fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Inilah dia. Jadi xilem itu, nak, xilem itu seperti bambu itu, pembuluh ini, panjang. Panjang dia. Floem juga kayak bambu itu, panjang dia. Nah, ini kayak bambu semua ini. Ya, kayak bambu semua. Jadi dia seperti pipa. Ya. Coba lihat dulu, Ibu. Jadi xilem itu ada di sini, contoh floem ada di sini. Dia itu panjang seperti pipa gitu. Mulai dari tanah, pipanya, akar xilem floemnya, mulai dari tanah sampai ke batang pipanya, sampai ke daun, sampai ke 5 meter. Jadi berapa panjang panjang pohonnya, segitulah panjang xilem floem. Mereka seperti bambu, seperti pipa,
Ya, mulai dari akar ke batang ke daun sampai ke ujung batang sampai ke ujung daunnya semua. Ya, jadi letak xilem phloem itu selalu bersebelah-sebelahan, mereka selalu samping-sampingan. Nah, cuman yang mereka bawa itu beda-beda. Kalau xilem mobilnya itu membawa air dan garam mineral, Kalau phloem yang mereka bawa itu hasil fotosintesis atau hasil asimilasi karbohidrat tadi, glukosa, enaknya. Jadi kalau si silem ini silem, ini juga silem, ya. Mereka membawa kan mobilnya tadi merek silem, ini mobilnya merek phloem. Kalau silem penumpangnya air dan garam mineral. Trayeknya dari akar ke daun. Ya, trayek mobil silem dari akar ke daun. Sedangkan phloem, mobilnya merek phloem bukan 02, bukan 01 mobilnya phloem ini ya. Sedangkan phloem itu mobilnya itu mereknya phloem atau pembuluh tapis atau kayu. F itu sama mirip dengan T. Jadi itu cara menghafalnya. X sama dengan K, silem dengan kayu. F dan T, phloem dan tapis, pembuluh tapis. Nah, dia penumpangnya adalah hasil asimilasi atau fotosintesis. Apa tadi penumpangnya itu, Bu? Karbohidrat atau glukosa atau gula sederhana atau pati atau tepung atau amilum. Nah, itu hasil penumpangnya. Nah, trayeknya dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tapi kalau silem tadi dari akar ke daun. Dilanjutkan trayeknya oleh phloem dari daun ke seluruh tubuh, dari atas ke bawah. Kalau silem tadi dari bawah ke atas. Kalau phloem dari atas ke bawah ke seluruh tubuh. Enak ya? Jadi itulah mobil tumbuhan. Ada dua mobilnya merek silem dan phloem. Ya. Nah, balik lagi kita ke macam-macam silem. Ada dua macam silem, yaitu trakea dan trakeit. Ya, trakea dan trakeit. Trakea itu jika dinding batas di antara sel-sel penyusunnya hilang. Trakea, nih, ya, yang hitam. Batas di antara sel-sel penyusunnya sudah hilang. Nggak ada lagi sekat-sekatnya itu. Nggak ada sekat-sekatnya lagi, batas-batasnya. Ya, noktahnya. Nggak ada lagi lempengannya. Nah, sedangkan trakeit, jika batas di antara sel-sel penyusunnya tampak berlubang-lubang atau ada noktah. Ini dia. Ada noktanya. Ya, berarti ada nokta, ada lubang-lubang. Nokta itu lubang. Trakea itu tidak ada noktahnya. Batas antar selnya telah hilang, tidak berlubang lagi, tidak bernokta. Sedangkan trakeit ada noktahnya. Ya, batas antara sel-sel penyusunnya tampak berlubang-lubang atau ada noktah. Ini dia noktah. Ada lubang-lubang, lubang, berlubang, ada noktah ya. Masuk ke berikutnya, jaringan phloem atau pembuluh tapis. Ini dia. Dia ada sel pengiring, nak. Hebat ini, punya dayang-dayang. Phloem, pengangkut phloem atau pembuluh tapis, ada companion selnya. Ada sel pengiringnya. Nah, ini dia sel pengiringnya. Nih dia sel pengiring. Ini pengiring. Padahal ini phloemnya. Ini phloemnya, ini sel pengiringnya. Di sampingnya lengket nih anak ya. Tahe kayak anak sama mama ini. Udah. Nah, dia punya sel pengiring namanya companion cell ya. Nah, fungsinya si phloem itu mengangkut hasil fotosintesis atau hasil asimilasi. Nah, ini si phloem, ini si companion sel pengiring. Nah, si jaringan phloem itu tersusun atas pembuluh tapis. Ya, tapis ini. Pembuluh tapis. Ya.
Juga ada sel tapis, serat floem, ada parenkim floem, ada sel pengiring. Nah, banyak itu semua. Ya, ini embolo tapisnya. Oke. Nah, demikianlah mengenai jaringan pengangkut atau xilem dan floem. Ya, xilem tadi mengangkut air garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil-hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Pada floem ada sel pengiring namanya companion cell, ya. Masuk kita, ini dia, ini dia. Inilah si xilem, nah ini. Kan letaknya tadi Bu bilang selalu bersampingan antara xilem dan floem. Mereka seperti batang bambu atau apa tadi Bu bilang? Atau riol atau apa tadi? Apa tuh? Selang ya, ada selang seperti selang 2 biji. Nah, ini xilem. Dari sini ke sini xilem. Ini floem. Nah, mereka itu ini nih. Kan seperti batang bambu kan, nah ini. Ini xilem. Ini xilem. Kan? Sedangkan yang ini floem. Ini floem. Ini floem. Nah, mereka dipisahkan oleh kambium. Mereka dipisahkan oleh kambium. Ya karena jadi si xilem nih seperti bambu. Tanda panahnya dari bawah ke atas, dari akar ke daun. Sedangkan si floem tanda panahnya dari daun ke seluruh tumbuhan termasuk ke akar, ya. Jadi xilem trayeknya ke atas, floem trayeknya ke bawah. Nah, xilem trayeknya ke atas membawa air garam mineral ke daun, dari akar ke daun, sedangkan floem trayeknya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah ke seluruh tubuh tumbuhan membawa hasil-hasil fotosintesis. Beda ya. Nah, mereka seperti bambu, seperti riol, seperti selang, ya, panjang mulai dari akar sampai ke ujung batang. Dan pemisah mereka adalah kambium. Oke, anakku. Mudah-mudahan mengerti, anak. Masuk kita jaringan gabus yang terakhir atau peridem. Peridem. Jaringan gabus, ini dia, jaringan gabus. Jaringan gabus atau peridem itu, anakku, tersusun atas sel-sel gabus yang dihasilkan oleh kambium gabus. Udah, kita pakai pen. Jaringan gabus atau peridem tersusun atas sel-sel gabus yang dihasilkan oleh kambium gabus atau velogen. Di pertama tadi ada dia. Inilah kambium gabus atau velogen. Ya. Nah, velogen terdapat pada bagian korteks, ya. Jaringan gabus ini hanya dijumpai pada tumbuhan dikotil, pada tumbuhan berkeping 2. Kalau pada tumbuhan berkeping 1 dia tidak ada, karena pada tumbuhan monokotil berkeping 1 contohnya tebu, ya, tebu berkeping 1 nggak ada kambium. Mereka tidak punya kambium, maka batang mereka nggak pernah besar. Tebu, padi, rumput, pinang, kelapa, mereka itu monokotil. Kenapa, Bu? Mereka monokotil, batangnya itu nggak bisa besar. Kenapa nggak bisa besar? Karena nggak ada kambium. Padahal tadi kan kambium keluar membentuk floem, ke batang, ke dalam membentuk xilem. Dan kambium ini tadi yang menyebabkan lingkaran tahun atau lingkaran kambium tadi. Karena jadi hanya dijumpai pada dikotil. Tumbuhan berkeping 2, ya. Jadi jaringan gabus hanya dijumpai pada tumbuhan dikotil berkeping 2 karena jaringan gabus itu adanya di kambium, ya, adanya di kambium. Kambium itu hanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2 atau tumbuhan dikotil, ya nak ya. Nah, jadi tadi jaringan gabus, kalau jaringan gabus itu tersusun atas sel-sel gabus, karena jaringan artinya kumpulan dari beberapa sel. Berarti jaringan gabus berarti beberapa sel-sel gabus, ya kan? Nah,
yang dihasilkan kambium gabus. Nah, terdapat pada tumbuhan dikotil ada velogen atau kambium gabus ya. Lalu pertumbuhan jaringan gabus keluar dia membentuk velum. Velum ini keluar dia membentuk velum nih. Velum itu selnya mati, bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar ketika lapisan epidermis rusak atau mengelupas ya. Itu tadi yang Ibu bilang kalau kulit batang mengelupas itu udah disebut jaringan gabus ya. Nah, didorong oleh velogen atau jaringan gabus ya. Kambium gabus ya, velogen atau kambium gabus keluar dia nanti membentuk velum atau kulit mati ya, sel-sel yang udah mati ya, selnya yang udah mati yang udah rusak atau dan sudah mengelupas. Jadi oh ini kerjaan apa ini si velogen kambium gabus ya, velogen atau kambium gabus. Jaringan gabus, jaringan yang sudah tua. Nanti begitu ya, Nak. Nah, kalau ke dalam dia menumbuhkan velodem nih dia ke dalam menumbuhkan velodem nih ke dalam dia menumbuhkan velodem. Velodem itu selnya hidup ya. Kalau tadi velum selnya mati kalau velodem selnya hidup ya, selnya hidup hampir sama dengan parenkim korteks di bawah epidermis ke arah dalam. Ini ya. Oke. Parenkim ya benar tadi jaringan hidup, epidermis ke arah dalam iya jaringan hidup juga ya. Jadi velogen atau jaringan gabus atau peridem itu dihasilkan oleh velogen atau kambium gabus ya. Semua ini dihasilkan kambium gabus, ini dia kambium gabus ini ya. Sudah yang warna kuning. Nah, keluar velogen membentuk velum. Velum ini jaringan yang sudah mati, ini yang sudah mati nih. Yang sudah mati semua ini. Sudah. Nanti dia menjadi epidermis yang udah kelupas, yang sudah mati, yang udah rusak. Sedangkan ke dalam dia membentuk velodem. Ini dia velodem. Ya, selnya masih hidup. Nanti bisa menjadi seperti hampir sama dia dengan korteks atau epidermis ke arah dalam ya. Jadi fungsinya sekarang, fungsi jaringan gabus. Fungsi jaringan gabus menutupi akar, batang dan cabang dari gangguan fisik. Ya, sama kalau kita beli TV baru, kan ada gabusnya yang putih-putih. Jadi kalau kita beli TV, kita bawa ke Simanampang, dari Tarutung ke Simanampang, kan nggak goyang-goyang, ada jaringan gabusnya, ada pelindungnya, jadi TV-nya nggak rusak. Nah, sama dengan jaringan gabus pada tumbuhan. Jadi, jaringan gabus itu pada tumbuhan ada di akar, ada di batang, ada di cabang. Tujuannya melindungi akar, batang, cabang dari gangguan fisik. Juga dia sebagai pelindung kedua. Pelindung pertama tadi epidermis. Ini dia epidermis. Kulit luar. Ya. Ini pelindung pertama. Sama kayak epitelmu yang kau bersabun tadi. Kalau nggak ada epitel pada matamu itu, pasti matamu bisa berkeluaran kena. Nah, tapi karena ada epitel pada mata, dia pelindung pertama. Ya. Sama dengan tumbuhan, pelindung pertamanya epidermis. Ya, pelindung keduanya lah baru jaringan gabus. Ini dia. Kalau ini epidermis, baru yang di bawahnya inilah jaringan gabus yang kedua. Yang coklat ini epidermis, yang hijau muda inilah jaringan gabus. Jadi dia sebagai pelindung kedua menggantikan fungsi epidermis yang sudah tua dan rusak. Jadi itulah fungsi jaringan gabus ya Nak ya. Dia dibentuk oleh velogen atau kambium gabus. Oke. Keluar dia membentuk velum, sel yang sudah mati, ke dalam dia membentuk velodem, sel yang masih hidup. Oke. Nah, demikian jaringan dewasa atau jaringan tua yang Ibu bisa jelaskan. Jadi tadi
Jaringan pada tumbuhan ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nanti kalian anakku bisa dengarkan kembali video pembelajaran yang Ibu bikin ini. Semoga yang Ibu jelaskan ini kalian dapat mengerti. Silakan ditonton berkali-kali anaknya. Jangan ada kata menyerah, tetap belajar seumur hidup, long life education. Nah, video pembelajaran ini dibuat oleh Ibu Maita Maulana Pitupulu. Nah, ini ada kawan-kawanmu yang siswa-siswi SMK Negeri Losida Atas Barita yang lagi praktek tentang fotosintesis ya. Nah, ini dia. Nah, di sini anakku ada beberapa video pembelajaran, ada 2 Ibu kirim ya. Yang pertama video pembelajaran tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ini nanti sama seperti yang Ibu jelaskan, nanti kau bisa tonton kembali, simak baik-baik, catat apa yang bisa kau catat ya. Baru yang kedua juga nanti ada juga berikutnya, ada juga video pembelajaran yang berikutnya ya nak. Jadi nanti ada 2 video pembelajaran, silahkan kau tonton baik-baik. Nah, kalau ada pertanyaan yang kamu tidak mengerti, silahkan tanya ke Ibu. Setiap hari Kamis Ibu datang, atau bisa ditanya Ibu melalui grup WA kita pribadi atau melalui Google Classroom. Saya harapkan anak-anak Ibu semuanya aktif dalam pembelajaran. Jangan ada yang tidak masuk ke dalam grup Google Classroom, ya. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu tentang jaringan pada tumbuhan. Ibu berharap dan Ibu berdoa kalian mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan. Tetap belajar walaupun sekarang saatnya PJJ, pendidikan jarak jauh. Orang yang tidak mampu menguasai IT, informasi teknologi akan tergilas oleh zaman. Tetapi orang yang mampu menguasai IT teknologi akan ikut arus dalam zaman. Dia akan bisa menguasai. Ya, nak? Jadi jangan ada kata menyerah, Bu, saya nggak tahu pakai Google Classroom, saya nggak tahu pakai Zoom. Silakan bertanya kepada orang. Kalau tidak tahu bertanya kepada orang, silakan bertanya kepada Mbah Google, atau datang ke sekolah atau tanya teman-teman yang sudah tahu ya nak ya. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi semua anak-anak Ibu. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dadah, sayang.